Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai jalur khusus pengguna skuter listrik dan juga sepeda. Dan sudah bergabung bersama kami ini Bapak Syafrin Liputo, Kadisub DKI Jakarta. Selamat siang Pak Syafrin. Halo, selamat siang Pak Syafrin. Halo, Pak Syafrin, selamat siang. Iya, nampaknya kita masih terus mencoba menghubungi Bapak Syafrin Liputo, Kadisub DKI Jakarta. Oke, Mas Yoga, mungkin kita lanjut. Tadi sudah ada yang pertama adalah faktor keamanan dan juga kenyamanan. Berikutnya apa saja, Mas? Ya, kalau untuk skuter listrik memang harus ada kepastian daerah operasionalnya. Ya. Daerah operasional begini maksudnya, kalau memang tadi dipastikan hanya kawasan-kawasan tertentu, maka kita bisa merekomendasikan, misal, memangnya tadi selain GBK, SCBD Sudirman ini, ya, daerah sini juga harusnya bisa dibatasi, tapi tidak boleh keluar dari kawasan ini. Kemudian kawasan Monas, kemudian kawasan Ancol, kemudian kawasan Taman Mini. Jadi kawasan-kawasan wisata itu bisa dikembangkan menjadi kawasan tempat beroperasinya skuter listrik. Kenapa? Batas wilayahnya jelas. Ya, artinya selama skuter itu beroperasi dalam kawasan tadi tidak keluar dari jalan raya, berarti keamanan keselamatannya bisa lebih dijamin. Jadi ada kepastian dulu mereka boleh beroperasi di mana. Satu. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilupakan, begitu dia keluar dari kawasan yang sudah disepakati, sanksinya apa? Gitu ya, terutama pada waktu Sabtu Minggu, pada waktu wisata orang ingin keluar, terutama kalau kita bicara Minggu deh, tempat berlangsungnya Car Free Day. Boleh nggak di Car Free Day tadi nanti di panjang Sudirman Tamrin yang lebar ini skuter juga boleh masuk? Ya, karena pada waktu itu sebenarnya yang menarik begini, Mas Rizky. Kalau kita lihat sekarang, penggunaan skuter listrik ini lebih kepada tren, ya, lebih tren artinya kita mendapatkan banyak warga tidak hanya Jakarta, artinya Bodetabek pun berbondong-bondong datang ke Jakarta, yang terutama ke Sudirman Tamrin untuk mencoba skuter listrik. Jadi memang ini sebenarnya lebih kepada dalam tanda petik tren, ya, tren penggunaan skuter listrik. Padahal fungsinya bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Kalau kita lihat di luar, skuter listrik penempatannya lebih kepada pengumpan, ya, pengumpan kendaraan kalau dia turun di terminal, stasiun maupun halte. Penumpang bisa melanjutkan dengan menggunakan skuter listrik ke tempat tujuan. Nah, posisinya seperti itu sebenarnya, ya. Nah, kalau di kita ini kan masih demam, ya, orang mendapatkan mainan baru, orang datang mencoba, masih dalam proses nyoba itu. Jadi proses ini menurut saya yang juga nanti harus diakomodasi dalam aturan. Dan tanda petik sebenarnya kalau kita bicara Sudirman Tamrin pada waktu hari libur, terutama Minggu lah, ya, di mana Car Free Day, sebenarnya masih bisa dimungkinkan para pengguna skuter listrik di situ, ya. Asal keamanan dan keselamatannya dijamin, aturan jalurnya juga pasti. Karena apa? Kita masih dalam tahap penggunaan skuter listrik itu sebagai hiburan atau mainan, bukan sebagai alat transportasi. Jadi tidak ada salahnya masyarakat juga disediakan, tetapi tetap dengan aturan koridor yang jelas. Gitu. Oke, nah kemudian juga ini kan kita tahu sendiri di beberapa negara juga melarang gitu ya penggunaan skuter listrik ini. Kalau misalnya Anda sendiri melihat pelarangan dari skuter listrik dan kemudian di Indonesia khususnya di Jakarta ini sekarang banyak yang memakai, ini biasanya yang dapat penolakan ini karena faktor apa sih, Mas? Ya, yang pertama sebenarnya kepada faktor keamanan dan keselamatan. Contoh paling mudah waktu kita bisa lakukan dengan Singapura, ya, yang sekarang sudah mulai mengeluarkan aturan sangat tegas, skuter tidak boleh di trotoar sebenarnya. Lebih kepada faktor keamanan dan keselamatan pejalan kaki, ya. Karena rata-rata skuter listrik ini kecepatannya sampai dengan 20-30 km, yang artinya juga bisa membahayakan pejalan kaki kalau dia tidak hati-hati, kan itu. Selain itu juga yang perlu kita lihat adalah keamanan si pengguna skuter listrik sendiri. Kejadian kecelakaan kemarin ini kan juga menunjukkan ada dua faktor. Satu adalah jalurnya sendiri sebenarnya belum jelas untuk pengguna skuter listrik. Kemudian kedua, belum adanya kehati-hatian juga bagi pengguna skuter listrik dan juga pengendara lain. Nah, ini yang menurut saya yang perlu dievaluasi kembali untuk apa? Menjunjung tinggi faktor keamanan dan keselamatan. Jadi ini menurut saya yang harusnya diatur. Nah, makanya kayak itu Pemda DKI harus mengatur satu, kawasan mana yang boleh digunakan skuter listrik, pastikan dulu di mana itu dilakukan deliniasi, artinya tidak boleh keluar dari kawasan itu, sehingga pengguna juga tahu, gitu kan. Kedua, kalau memang boleh berbagi di jalan, terutama penggunaan jalur sepeda, pastikan jalur-jalur mana saja yang boleh menggunakan skuter listrik. Di ini yang paling penting adalah faktor keamanan dan keselamatan, baik pengguna, penyedia juga bertanggung jawab, dan juga terutama Pemprov DKI yang memberikan faktor keamanan dan keselamatan. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita bicara soal aturan gitu ya, kita tahu kan sebenarnya skuter listrik di Jakarta ini sudah dikenalkan sejak Mei 2019, kemudian bisa dibilang agak terlambat sebenarnya pemerintah menurunkan aturan setelah adanya korban gitu. Nah kalau Anda melihat ini seperti apa nih, Mas, terkait dengan aturan yang bisa dibilang terlambat ini? Ya, tentu ini yang kita agak sesalkan, ya. Secara teknis memang
harusnya pemerintah kan mengantisipasi kejadian sebelum ada kecelakaan gitu kan. Nah kalau kita lihat sekarang ini berarti kan dalam waktu 1-2 minggu harusnya aturan segera keluar. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian kepada para pengguna skuter listrik. Hari ini kan pengguna listrik masih banyak sebenarnya kan. Kalau kita lihat justru banyak anak-anak muda yang ramai menggunakan skuter listrik. Bahkan kita lihat di Sabtu Minggu, keluarga pun juga sekarang sudah mulai menggunakan skuter listrik. Dalam tanda petik, ini sebenarnya memberikan suatu wahana rekreasi sebenarnya pada faktor ini ya. Sebenarnya bukan sebagai faktor penggunaan transportasi menurut saya. Yang harusnya juga diakomodasi tetapi ada kepastian hukum, faktor keamanan keselamatan. Satu itu. Kemudian yang kedua, aturan hukumnya juga memastikan daerah mana yang boleh digunakan skuter listrik, daerah mana yang tidak. Ini kan juga memberikan kepastian bagi penyedia jasa dan juga pengguna sebenarnya. Ketiga yang tidak kalah penting, kalau kita kembali lagi ke awal, skuter listrik ini kan berguna sebagai alat pengumpan, ya, pengumpan transportasi massal. Nah, kalau itu ditempatkan, maka dia juga harus ditempatkan seperti sepeda tadi. Posisinya harus sama, yaitu sebagai pengumpan pengguna transportasi massal, di mana orang dari tempat ke tempat lain, dari transportasi tadi, dari terminal, halte maupun stasiun, itu dapat menggunakan skuter listrik ataupun sepeda. Jadi ada pilihan bagi penumpang angkutan umum menuju ke tempat tujuan. Jadi itu yang harusnya ditempatkan. Oke. Nah kemudian kalau misalnya kita balik lagi ke jalur khusus sepeda gitu ya, Mas, ini kan juga walaupun nanti besok akan ada uji coba tahap ketiga, ini ada juga sejumlah kritik yang menilai jika jalur khusus sepeda ini tidak ada separator, gitu, dan juga aturan yang jelas. Nah, kalau Anda melihat ini seperti apa? Jadi gini, pembuatan jalur sepeda di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 ya, sebenarnya ada 3 jenis Mas sebenarnya. Yang paling ideal itu yang disebut namanya jalur sepeda atau bike path. Ya. Bike path ini sebenarnya jalur yang memang khusus didedikasikan hanya untuk sepeda. Tipikal mudahnya adalah seperti jalur sepeda yang ada di Kanal Banjir Timur. Itu kan tidak tercampur dengan mana-mana. Dan ini ada jalur sendiri. Jalur gitu ya? sendiri. Dan ini sebenarnya yang paling ideal yaitu mengembangkan jalur sepeda di ruang-ruang yang sudah ada seperti tepi bantaran kali, ya, terus kemudian daerah-daerah yang memang khusus untuk jalur sepeda. Ini untuk menjamin apa? Keamanan, keselamatan bagi pesepeda juga dengan yang lainnya. Itu yang paling ideal sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang diterapkan di Singapura, di London itu seperti itu. Kedua, yang disebut namanya lajur sepeda atau bike lane. Bike lane ini yang kita banyak temukan hari ini yang digunakan oleh Pemprov DKI untuk mengecat ya tepi kiri kanan dari jalur jalan raya untuk lajur sepeda. Jadi berbagi sepeda. Pengguna jalan. Tentu kan kalau dilihat dari klasifikasinya dia tingkat kedua, yang tentu kerawanannya jadi nomor 2 kan kalau dibandingkan dengan jalur sepeda yang utuh tadi. Nah, di sini yang kalau kita lihat yang ada sekarang, memang dia itu kan dibuat hanya untuk sebagai pembatas, tidak dibatasi khusus seperti jalur bis Transjakarta misalnya ya. Karena memang posisinya dia adalah sebagai lajur sepeda atau bike lane. Ketiga yaitu rute sepeda atau bike road. Nah, bike road ini sudah mulai banyak juga di perumahan-perumahan yang berupa pemasangan marka sepeda di jalan dan juga rambu-rambunya yang hanya menandakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan yang ramah sepeda. Jadi 3 jenis itu sebenarnya yang digunakan untuk saling melengkapi dalam konteks adalah infrastruktur buat pesepeda sendiri itu, Mas. Oke, baik Mas Yoga, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.